Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan materi tentang tanggung jawab profesional akuntan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Antika Jakia Derajat yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kelompok kita hari ini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja. Kepada presentator, saya persilakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Audia Susabia Imelda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengertian tanggung jawab profesional akuntan. Nah, untuk pengertiannya, teman-teman semua bisa melihat di slide yang telah saya tampilkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih dalamnya mengenai tanggung jawab profesional akuntan itu apa. Nah, salah satu elemen utama dalam tanggung jawab profesional akuntan adalah kepatuhan terhadap standar akuntansi. Standar ini berfungsi sebagai pedoman teknis dalam penyusunan laporan keuangan yang konsisten, relevan, dan juga dapat dibandingkan. Contohnya seperti IFRS yang berlaku secara internasional serta PSAK yang digunakan di Indonesia. Tanggung jawab profesional akuntan juga mencakup kepatuhan terhadap kode etik profesi. Kode etik ini dirancang untuk memastikan bahwa akuntan bertindak dengan integritas tinggi, menjaga objektivitas dalam setiap situasi, dan tetap independen dari pengaruh pihak lain. Lalu, tanggung jawab profesional akuntan juga mencakup pertanggungjawaban atas kesalahan ataupun kelalaian dalam penyajian laporan keuangan seperti kesalahan yang manipulasi data atau mungkin pelanggaran standar akuntansi yang dapat merugikan pihak-pihak yang bergantung pada laporan keuangan ini. Jika terjadi pelanggaran yang serius yang mengakibatkan kerugian finansial, maka akan kena sanksi yang menjadi akuntan ini. Sanksi hukum seperti denda atau bisa jadi pencabutan izin praktik. Nah, secara keseluruhan, tanggung jawab profesional akuntan ini adalah kombinasi dari kewajiban etis, hukum, dan juga profesional yang harus dipenuhi untuk menjaga integritas dan kredibilitas profesi akuntansi. Dengan memenuhi tanggung jawab tersebut, akuntan tidak hanya melindungi kepentingan klien, tetapi juga berkontribusi pada situasi ekonomi secara keseluruhan. Nah, laporan keuangan yang andal dapat memungkinkan pengambilan keputusan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tanggung jawab profesional akuntan ini merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan profesi akuntansi di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi saat ini. Nah, mungkin untuk pengertian tanggung jawab profesional akuntan itu apa? Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Prinsip etika yang menjadi dasar tanggung jawab profesional akuntan. Yang pertama, independensi. Seorang akuntan harus bersikap tidak memihak serta bebas dari pengaruh pihak manapun, baik secara substansi atau independence in fact maupun dalam penampilan atau independence in appearance, guna menjaga kepercayaan dan objektivitas dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, kompetensi. Akuntan wajib memiliki kemampuan profesional yang memadai, yang mencakup pengetahuan, pengalaman, dan keahlian teknis untuk memahami kriteria audit dan menentukan bukti yang diperlukan dalam mendukung kesimpulan. Yang ketiga, integritas. Akuntan harus menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan tanpa mengabaikan kerahasiaan klien, agar laporan yang disusun dapat mencerminkan fakta yang sebenarnya dan dapat dipercaya oleh publik. Yang keempat, cermat dan seksama. Akuntan dituntut untuk merencanakan dan melaksanakan tugas secara cermat, seksama, dan profesional dengan mematuhi standar kerja lapangan dan standar pelaporan yang berlaku. Yang kelima, objektivitas.
Dalam menjalankan tugasnya, akuntan harus menyajikan informasi secara adil dan berdasarkan fakta yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain. Yang keenam, profesionalisme. Seorang akuntan harus bertindak sesuai dengan tanggung jawab profesinya, tidak hanya mematuhi peraturan dan hukum, tetapi juga menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai profesional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tantangan yang dihadapi akuntan dalam menjalankan tanggung jawab profesi. Yang pertama yaitu ada perubahan regulasi. Akuntan publik harus selalu siap menghadapi perubahan dalam peraturan perpajakan dan standar akuntansi. Diperlukan pemahaman yang mendalam dan kemampuan beradaptasi agar dapat menerapkan regulasi baru secara tepat dan menghindari kesalahan yang dapat merugikan klien. Yang kedua, ada tekanan waktu. Akuntan publik harus mampu bekerja secara efisien dan tetap akurat meskipun berada di bawah tekanan agar laporan keuangannya itu selesai tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan hukum. Yang ketiga, ada kompleksitas kasus. Penyusunan laporan keuangan dan proses audit yang akurat memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik bisnis klien dan industri tempat mereka beroperasi. Yang keempat, ada perkembangan teknologi dan automatisasi. Kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, perangkat lunak akuntansi modern menuntut akuntan untuk terus belajar dan menyesuaikan diri. Yang kelima, ada etika profesional. Akuntan publik harus mampu menolak segala bentuk penyimpangan yang dapat merusak kepercayaan klien dan reputasi profesi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tantangan yang dihadapi akuntan dalam menjalankan tanggung jawab profesi. Yang keenam, ada persaingan industri. Untuk menarik dan mempertahankan klien, akuntan harus mampu memberikan layanan yang unggul dan nilai tambah yang membedakan dari penyedia jasa lainnya. Yang ketujuh, ada manajemen tim. Dalam proyek audit atau konsultasi kerja tim menjadi elemen krusial. Diperlukan kemampuan untuk memimpin, mengordinasi, dan berkolaborasi dengan anggota tim yang memiliki latar belakang dan keahlian yang beragam. Yang kedelapan, ada resiko keuangan. Akuntan publik harus memiliki kewaspadaan tinggi dan prosedur pemeriksaan yang ketat untuk meminimalkan resiko tersebut. Yang kesembilan, ada tuntutan klien. Klien seringkali memiliki ekspektasi tinggi dan permintaan mendadak. Akuntan perlu memiliki kemampuan komunikasi dan problem solving yang baik untuk dapat memenuhi harapan klien secara profesional. Yang ke-10, ada pengembangan profesional. Profesi ini menuntut pembaruan pengetahuan secara berkelanjutan. Akuntan publik harus berkomitmen untuk terus belajar, mengikuti pelatihan, dan memperoleh sertifikasi agar tetap relevan dan kompetitif di pasar kerja. Baik, selanjutnya ada dampak pelanggaran tanggung jawab profesional terhadap kredibilitas profesi akuntan. Akuntan publik memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan. Pelanggaran terhadap kode etik dan tanggung jawab hukum dapat mengakibatkan sanksi administrasi seperti pencabutan izin praktik serta pertanggungjawaban perdata jika laporan yang disajikan bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa akuntan tidak hanya bertanggung jawab kepada klien, tapi juga kepada masyarakat luas yang bergantung kepada integritas laporan keuangan. Menurut Diana dan Basri tahun 2021, pelanggaran kode etik akuntan publik dapat memberikan dampak buruk pada pandangan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Padahal hasil dan opini audit dari akuntan publik merupakan sebuah acuan yang sangat bernilai bagi para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, kode etik akuntan publik sangat penting diterapkan untuk menghindari terjadinya kerugian pada banyak pihak akibat pelanggaran etika tersebut.
Klien yang mengandalkan laporan keuangan yang tidak akurat dapat mengalami kerugian finansial seperti investor mungkin membuat keputusan investasi berdasarkan informasi yang mengelilinginya, yang pada akhirnya merugikan mereka. Pelanggaran kode etik dapat mempengaruhi stabilitas pasar keuangan secara keseluruhan. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh laporan keuangan yang tidak dapat dipercaya dapat mengganggu kepercayaan investor dan pasar. Salah satu contoh nyata dari dampak pelanggaran yang terlihat dari kasus-kasus seperti kasus suap Bupati Bogor pada tahun 2022, di mana pelanggaran kode etik menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap akuntan. Kasus ini menunjukkan pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap kode etik dalam menjaga reputasi profesi. Selain itu, dalam kasus PT Garuda, auditor yang melanggar prinsip-prinsip kode etik memberikan sanksi berat dan kehilangan izin praktik yang menunjukkan bahwa pelanggaran tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada citra profesi secara keseluruhan. Maka dari itu, sudah jelas bahwa pelanggaran tanggung jawab profesional akuntan dapat berdampak serius terhadap kredibilitas profesi. Oleh karena itu, penting bagi setiap akuntan untuk memenuhi kode etik yang bertindak dengan integritas untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas pasar keuangan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu peran regulasi dan kode etik dalam memastikan akuntan menjalankan tanggung jawab profesionalnya dengan baik. Etika atau ethics dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral atau nilai-nilai. Etika merupakan disiplin ilmu mengenai nilai-nilai yang terkait dengan perilaku individu, berhubungan dengan kebenaran dan kesalahan atas tindakan-tindakan tertentu, serta kebaikan dan keburukan dari beberapa motif yang berujung pada tindakan-tindakan tersebut. Prinsip-prinsip etika yang dikembangkan oleh Jobson Institute of Ethics, yang merupakan sebuah organisasi nirlaba bagi pengembangan kualitas etika masyarakat. Yang pertama, dapat dipercaya. Yang kedua, penghargaan atau respect. Yang ketiga, pertanggungjawaban. Yang keempat, kelayakan. Yang kelima, perhatian. Yang keenam, kewarganegaraan. Kemudian, 5 prinsip dasar etika akuntan publik antara lain: yang pertama, integritas. Anggota harus mematuhi prinsip integritas yang menyaratkan anggota untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua, objektivitas. Anggota harus mematuhi prinsip objektivitas yang mensyaratkan anggota untuk tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Kemudian yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Anggota harus patuh terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kemudian yang keempat, kerahasiaan. Anggota harus mematuhi prinsip kerahasiaan yang mensyaratkan anggota untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis. Kemudian yang kelima, perilaku profesional. Anggota harus mematuhi prinsip perilaku profesional yang mensyaratkan anggota untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui atau seharusnya diketahui yang dapat mendiskreditkan profesi. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung diskusi kelompok pada hari ini. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.